Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Sayekti dari SD Negeri 2 Sri Mulia Jaya, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, calon guru penggerak Angkatan 9, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Diseminasi budaya positif ini kami lakukan di SD Negeri 2 Sri Mulia Jaya dengan pemateri ada 3 orang dari calon guru penggerak Angkatan 9, yaitu saya sendiri, Ibu Tri Sayekti SPD, dan rekan saya Ibu Tri Mulyani SPD, dan rekan saya selanjutnya Ibu Hajar Laili Nikmah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan dan curahan berkah sehat darinya, maka kita bisa berkumpul hari ini di ruang kantor SD Negeri 2 Sri Mulia Jaya tanpa kurang satu apapun. Sholawat beriring salam marilah tetap kita curahkan kepada Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hari ini saya sebagai pembawa acara sekaligus pemateri kedua, izinkan saya membacakan susunan acara diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 2 Sri Mulia Jaya. Adapun susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari kepala sekolah, keempat kegiatan inti, dan yang terakhir penutup. Marilah bersama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru dimohon berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sri Mulia Jaya kepada Bapak Fauzi Usman SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru,
Salam dan salam tanpa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti darikan sapanya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, ada acara hari ini adalah yang ke-9. Pemahaman tentang pengalaman budaya positif, budaya yang benar-benar nanti akan menjadikan contoh di ke depan kita, contoh yang baik yang akan kita tularkan baik kepada rekan guru sejawat maupun kepada anak-anak. Mudah-mudahan budaya positif ini akan menjadikan perubahan bagi kita semua, ya, perubahan yang dapat meningkatkan pemahaman kita baik diri sendiri maupun sekolah kita, baik untuk kita maupun sejawat maupun di masyarakat. Apa yang menjadi budaya positif ini hendaknya kita pertahankan dan dicontohkan dari diri sendiri dulu. Harapan saya seperti itu. Jadi jangan contohkan pada orang lain, diri sendiri saja. Belum pas, itu nggak pas namanya, ya Bu ya. Jadi contohkan dulu dari dirinya sendiri, dibuat diri sendiri kita yang menjadi barometer, teladan, baru kepada anak-anak, baru kepada sejawat. Kalau kita nggak merasa nggak mau dikritik, yang mau jangan kita budayanya. Jangan lempar bola, mungkin angkatan 10 ada 2. Jadi ayo kita, kalau memang budaya itu positif bisa diterapkan di SD kita dan bisa dipertahankan, ayo kita sama-sama bergandengan tangan untuk melaksanakan. Saya juga agak berharap bisa 100%, tapi minimal 70% atau 60% itu. Tapi itu tadi tanggung jawab, jangan hanya ayo. Dengan adanya ini nanti presentasi, kita semua guru saling bahu-membahu, kita bergandengan tangan, ayo kita majukan SD kita ke depannya menjadi SD unggul dalam prestasi, ya, unggul dalam berkata, perbuatan, dan tingkah laku, semua unggul, ya. Kalau di prestasi mudah-mudahan kita juga sudah tunjukkan prestasi kita, ya. Terus alhamdulillah kita piala-piala sudah banyak dan kita jadi juara umum, itu unggul prestasi, ya. Terus unggul dalam perbuatan, hendaknya kita berbuat yang baik, ya. Berbuatlah yang baik bagaimana kalau dipertanggungjawabkan budaya baik, jangan kita contohkan kepada diri kita sendiri, masyarakat, khususnya pada anak-anak, karena kita menjadi seorang guru adalah yang dituju dan ditiru, ya. Jadi pesan saya kepada guru-guru, calon guru penggerak kalian yang masih muda-muda, itu saja pesan amal dari saya. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf, ada kata-kata yang apa saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Fauzi Usman SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sri Mulia Jaya. Semoga sambutan yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu pemaparan materi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tri Sayekti. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, pada Bapak Ibu, rekan dewan guru SD Negeri 2 Sri Mulia Jaya yang saya banggakan, serta teman-teman CGB Angkatan 9 yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, limpahan rahmat beserta hidayahnya, sehingga saya bisa berdiri di sini, Bapak Ibu. Tetapi saya berdiri di sini bukan karena saya bisa. Saya di sini juga masih sama-sama belajar, ya. Nah, untuk di sini kami rekan CGP akan memaparkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana ini merupakan salah satu tugas
sebelum kita mulai kita bisa speaking dulu ya, biar Bapak Ibu lebih semangat gitu dalam Jangan tegang. ya, semangat gitu biar ada konsentrasinya. Untuk Bapak Ibu maju ke depan, kita maju ke depan sama. Senam dulu, berapat. Aku rono. Ya, ke depan, maju ke depan. Maju mana? Kalau yang udah kumat nggak usah. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Bagaimana perasaannya? Lebih fresh ya Bu? Ya, dapat keringat ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa lebih fresh nanti untuk materi ke depan. Untuk materi pertama bisa kita mulai. Jadi kita akan belajar konsep inti budaya positif. Itu ada 8 pemaparan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Di mana konsep ini nanti kami akan membagi tiga TGP akan melakukan pemaparan konsep inti budaya positif ini. Untuk pertama yaitu saya sendiri, nanti yang kedua dibawakan oleh Bu Tri Mulyani, dan yang ketiga nanti dibawakan oleh Bu Ajar Lain. Ayo. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pembelajaran dengan paradigma baru yang sedang kita lakukan sekarang ini. Dituntut pemerintah itu untuk melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini pembelajaran berdiferensiasi. Saya mau tanya Bapak Ibu. Nah, Ki Hajar Dewantara itu merumuskan tujuan pendidikan, yaitu pendidikan ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu meliputi kodrat alam dan kodrat zamannya, agar anak itu dapat memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang mau saya tanyakan, di kelas yang sudah kita ampu ini, Bapak Ibu ampu ini, pembelajaran apa yang sudah digunakan?
apakah pembelajaran yang berpusat pada murid, apakah pembelajaran yang berpusat pada guru. Gimana Ibu? Gimana Bu? Apa Bu? Ya, pembelajaran pada paradigma baru ini yang kita gunakan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, pembelajaran yang berpusat pada murid ini untuk mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya Bapak Ibu? Nah, Bu Tri bisa menyanyikan ke depan. Ada yang bisa menyanyikan kira-kira dimensi profil pelajar bareng-bareng? Ya, silakan. Mungkin Bu Tri Mulyani ada musiknya. Silakan Bu. Iya. Ibu bapak sekalian pernah mendengar lagu tentang profil pelajar Pancasila? Belum. Udah pernah. Sepertinya sudah pernah waktu itu di TikTok dan akan berseliweran di FYP ya. Ya. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi seperti itu, nanti bisa diajarkan untuk anak-anak kita di kelas ya Pak, Bu. Terima kasih pada Bu Tri Mulyani. Jadi itu dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, jadi tujuan pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam penerapannya pembelajaran berdiferensiasi itu perlu memperhatikan 5 komponen. Ada 5 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu ada konten, proses, produk, pengaruh, dan lingkungan belajar. Konten itu apa? Konten itu apa yang siswa butuhkan untuk belajar atau bagaimana siswa akan memperoleh akses ke pengetahuan, ide, atau keterampilan. Jadi itu yang dibutuhkan siswa untuk belajar supaya dia dapat memperoleh akses ke pengetahuannya, idenya, atau keterampilan. Yang selanjutnya adalah proses. Proses adalah bagaimana siswa akan menguasai dan memiliki pengetahuan, ide, serta keterampilannya. Jadi untuk memperoleh pengetahuan, ide, dan keterampilannya, pertama mereka harus mempunyai konten, yang selanjutnya adalah diproses, terus yang ketiga dia menghasilkan produk. Produk bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajarinya. Yang selanjutnya pengaruh. Pengaruh itu apa? Kondisi yang mempengaruhi pembelajaran dan interaksi di antara siswa dan guru. Jadi selain tadi pertama konten, proses, produk, ada pengaruhnya. Setelah pengaruh ke lingkungannya, lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu keadaan pribadinya, sosial, serta fisik kelas. Jadi itu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut. Nah, setelah ini kita akan mempelajari perubahan paradigma. Saya ada permainan Bapak Ibu, ya. Kegiatan kepala tangan. Buka tangan Anda. Buka ya. Bayangkan Anda meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atasnya. Bisa? Hanya bayaran ya. Mas. Iya. Setelah itu, kepalkan tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Bayangkan ada orang akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, sekarang kita praktekkan aja secara langsung. Kalau membayangkan itu sepertinya nanti adanya cuma bayang-bayang. Ya kan Bapak Ibu? Jalan. Jadi sekarang salah satu berarti berpasangan ya Bapak Ibu, berpasangan
ngintiki atau bagaimana? Coba silakan. Yuk, aku sudah siapa yang mau ya, kita mulai Rayu, apa Rayu, gimana ya. caranya Apa biar kepala dirayu boleh, apa dikelitiki, kasih duit juga kasih boleh. duit, Gimana atau caranya? bagaimana caranya? Silakan genggam tangan Anda. Ayo, satu. Bagaimana cara Anda membuka kepalan tangan teman tersebut? Dengan berbagai cara merayu, mengkritiki, silahkan. Iya, silakan. Ayo Bapak Ibu. Ayo. Bagaimana caranya? Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah teman Anda membuka tangannya dengan cuma-cuma? Harus ada Harus ada uangnya. Jadi ini Ibu, kita akan ke teori kontrol. Jadi dengan kegiatan menggenggam tangan itu yang dapat membuka itu diri kita sendiri, ya, bukan? Ya, walaupun teman kita paksa dengan segala daya upaya, kalau diri kita tidak membukanya, kita pasti tidak akan membuka. Ya Bapak Ibu? Ya. Itu namanya teori kontrol. Jadi tetap kontrol diri kita sendirilah yang akan membuka kepalan tangan tersebut. Ya walaupun pada dasarnya nanti teman kita menangis meminta membukakan kepalan tersebut, tetapi kalau kita tidak mengontrol membuka kepalan itu, kita tidak mungkin akan membukanya. Jadi itu berhubungan dengan teori kontrol. Lanjut Bu Fitri. Nah, kita akan belajar miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Ada yang tahu? Ya, Bu? Iya, konsep yang salah. Konsep yang salah tentang teori kontrol. Ada 4 di sini. Itu ada gambar robot ya. Gambar apa ini? Robot kontrol. Ini dikontrol. Ya. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Itu semua adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol yang salah. Nah, untuk teori kontrol itu ditemukan oleh Dr. William Glasser. Yes, Dr. William Glasser itu adalah seorang psikiater dan pendidik. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Coach teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi dari 4 teori kontrol yang salah tadi oleh beliau diluruskan oleh Dr. William Glasser. Apa? Ilusi guru mengontrol murid yang pertama. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Berarti ini sama aja dengan apa Bapak Ibu? Memaksa ya? Iya. Jadi itu salah. Ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih
Walaupun tampaknya guru tersebut sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita memberi penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Yang selanjutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, itu jadi menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka beranggapan bahwasanya dia merasa gagal, dia merasa buruk menilai diri mereka. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya orang dewasa percaya itu mereka memiliki tanggung jawab terhadap murid tersebut. Ya. Apapun yang dilakukan orang dewasa, kita berpikiran itu dapat diterima oleh murid. Padahal itu adalah miskonsepsi. Jadi itu tentang teori kontrol Dr. William Glasser. Bisa dilanjut? Nah, ada pertanyaan penanti itu, Bapak. Bagaimana? Ini bukan belum pertanyaan penantinya ya. Di sini dari teori kontrol tadi kami dari Stephen R. Covey ya ke paradigma stimulus respon. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bagaimana caranya menurut Stephen R. Covey? Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini untuk diri kita. Bila kita ingin membuat kemajuan, kita dapat merubah sedikit-sedikit, perlahan-lahan kita dapat merubah perilaku kita terlebih dahulu. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini tentang diri kita. Untuk merubah, kita harus merubah seseorang seperti tadi sudah dikatakan Pak Kepala Sekolah, kita harus merubah diri kita terlebih dahulu. Ubahlah secara perlahan-lahan, ya, sehingga nanti bisa ke realitas atau kenyataan. Bagaimana Bapak Ibu? Halo. Hai. Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, ini dari perubahan paradigma ke stimulus respon menghasilkan sebuah teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, menurut stimulus respon, jika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi menurut teori kontrolnya, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus responnya berbeda dengan teori kontrolnya. Teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa, tidak mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, stimulus respon, teori kontrolnya itu kita nggak ada model berpikir menang atau kalah. Jadi menurut teori kontrolnya model berpikir kita adalah menang, ya, menang, tetap menang. Jadi itu tentang perubahan paradigma, stimulus respon, kemudian ke teori kontrol. Lanjut. Materi tentang teori kontrol tadi yang sudah saya paparkan, ya. Jadi intinya hanya kita sendirilah yang dapat mengontrol diri kita. Orang lain tadi seperti permainan tadi, membuka kepalan tangan. Ya, jika kita tidak membuka, walaupun teman kita menangis, ya, kita tidak akan membukakan. Tetapi kalau kita udah merasa kasihan atau bagaimana, kita membukakan. Itu kontrol diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Masih semangat Bapak Ibu? Atau mau menyanyi dulu? Betul, ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kalau kita berbicara tentang disiplin, Bapak Ibu, apa yang ada di benak kita? Apa itu disiplin? Pasti kita mengacu kepada sebuah hukuman, ya, mengacu pada sebuah hukuman, pada pendisiplinan. Padahal bukan seperti itu, ya. Lanjut. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ
itulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi itu disiplin itu mulai dari diri kita, tetapi jika kita tidak menyadarinya, di situ dikatakan wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, orang lain yang mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Tuh Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, catatan kelima tahun 2013 halaman 470. Nah, apa kata merdeka itu? Ada definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jaruannya nora mung lepasing pangreh nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Bapak kepala sekolah bingung bahasa Jawa Seripa ini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Kita memerintah diri sendiri baru memerdekakan. Kalau kita mau mendisiplinkan, kita mendisiplinkan diri kita terlebih dahulu, seperti itu. Nah, jadi itu teori disiplin ya menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tujuan pendidik adalah menciptakan anak-anak yang disiplin, tetapi kita disiplinkan diri kita terlebih dahulu sehingga anak-anak kita bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi dari dalam bukan dari luar. Lanjut, Bu. Nah, sudah habis ternyata ya tentang teori disiplin. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Ada yang tahu Bapak Ibu? Iya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita tetap terpenuhi dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kita itu sering melihat anak didik kita ya, terkadang mereka mencuri uang. Ya sering ya, ada ya, kita mengambil barang teman. Ya. Nah dari situ kita melihat sebenarnya dari mereka apa yang mereka lakukan itu ada kebutuhan dasar yang mereka tidak bisa terpenuhi. Nah, lanjut Bu Fitri. Sini ada pertanyaan tematik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu?
Silakan. Bawakan bekal, Bu. Ya, bagaimana? Bawakan bekal tentunya. Menurut saya Don itu sebenarnya milik bekalnya si temennya itu sebenarnya. Tapi karena dia gengsi, yang inginnya maksa. Menurut saya seperti itu. Ada pendapat lain mungkin? Yana? Ada Bu, Ah, Pak Yana. karena bunyi sarapan. Bu Sutia mungkin? Ayo bunyi sarapan. Nggak bawa duit. Jadi sebenarnya yang dilakukan Doni meminta bekal makan siang dengan paksa itu ada kebutuhan Doni yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Doni? Perutnya masih kosong. Perutnya masih kosong, kata Pak Yana. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang harus dipenuhi. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu kebutuhan apa? Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, berarti dari pertanyaan pemantik tadi, kebutuhan apa sebenarnya yang belum terpenuhi oleh Doni? Tahan hidup. Iya. Sebenarnya Doni melakukan hal tersebut tadi karena kebutuhan bertahan hidupnya itu belum terpenuhi, bukan karena dia kelaparan atau gengsi. Jadi kebutuhan bertahan hidupnya itu belum terpenuhi. Tuh, jadi mereka terpaksa Doni tadi meminta makan temannya. Nah, lanjut. Sekarang ini ada pertanyaan pemantik lagi. Kira-kira siapa yang mau mewakili jawab? Silakan. Dibacakan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, tidak boleh bernyanyi. Katanya di kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku senang bernyanyi. Berarti kebutuhan apa yang mereka butuhkan? Kebutuhan kesenangan tadi. Ya, kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa Bu? Ingin diakui, ingin diperhatikan. Iya, kebutuhan kasih sayang. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa ya? Mandiri ya. Kebebasan. Jadi mandiri juga masuk kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temannya di depan kelas. Apakah ada voice note? Signal stick note? Stick note ada nggak? Nggak ada. Jadi nanti menurut Bapak Ibu guru kebutuhan apa?
Coba ditayangkan slide pertama. Yang mana? Kebebasan. Ya, kebutuhan kebebasan. Kenapa? Karena di situ dia akan mencoba hal baru. Lanjut Bu Fitri. Jadi dapat disimpulkan di sini hubungan konsep disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi pada dasarnya semua kasus perlakuan murid, apa yang dilakukan murid di sekolah kita itu dia lakukan karena mereka ingin kebutuhan dasar itu terpenuhi, karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ternyata pemaparan materi yang saya sampaikan sudah kembali ke slide baru selesai. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Halo, apakah mau bernyanyi dulu? Apakah jadi ini materi yang dapat saya sampaikan tentang disiplin positif. Ya, untuk selanjutnya nanti saya serahkan kepada pemateri berikutnya, yaitu Bu Tri Mulyani. Tadi akan dilanjutkan ke posisi kontrol. Silakan Bu Tri Mulyani. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan materi atau melanjutkan materi dari Bu Tri Sayati. Kalau tadi itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita akan membahas 5 posisi kontrol guru. Ya, karena guru itulah yang akan menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Coba Bu Fitri, next slide. Iya, jadi ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, menurut Diane Gozen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah itu sudah efektif, sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, berdasarkan teori yang tadi di awal oleh Dr. William Glaser, ya, jadi Diane Gozen berkesimpulan bahwa ada 5 teori kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu posisi kontrol teman, selanjutnya posisi kontrol pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Nah, ini kebetulan saya baru dapat kemarin materinya, saya baru tahu juga. Nah, ini tujuan dari diseminasi, menularkan apa yang sudah kita dapatkan di pendidikan CDB kemarin, agar teman-teman juga mampu memahami dan mengerti bahwa ternyata kita ini guru sebagai pendidik itu ternyata punya 5 posisi kontrol. Hanya saja 5 posisi kontrol ini nanti ada negatif, ada yang positif. Nanti kita sama-sama akan membedakan. Next slide, Bu Fitri. Iya, yang pertama penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, perkataan. Kadang tanpa kita sadari ya Bu ya. Kita melihat murid itu ujuk-ujuk terlambat, langsung
tersebar. Ya, bahkan ada yang ayo jalan jongkok dari sana sampai kelas, ada yang seperti itu ya Bu ya. Itu namanya pembelajaran model kolonial. Padahal kita sekarang di era apa? Milenial ya. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, jadi kita menggunakan hukuman untuk harapan kita untuk membuat murid kita jerah, untuk membuat murid kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Padahal ya, guru yang seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara yang bisa mengontrol si murid itu tadi, ya hanya caranya dia. Kira-kira benar atau salah posisi kontrol yang menghukum ini? Salah. Nah, orang yang menggunakan posisi kontrol ini biasanya berkata-kata seperti yang di depan, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini seperti contoh kemarin murid saya sendiri, Rafa, itu rambut gondrong, itu yang negur sampai 3 guru. Dan akhirnya saya pun tanpa saya sadari sebelum saya belajar ini, saya bilang sama anak saya, awas kamu ya, kalau besok sampai besok nih kamu gak potong rambut, awas kamu ya, tak aduin sama kepala sekolah. Itu berarti saya sudah posisi kontrol apa? Penghukum. Kira-kira murid saya sakit hati tidak? Sakit hati ya. Jadi posisi kontrol penghukum itu negatifnya ke anak adalah si anak akan merasa marah, akan merasa sakit hati. Bisa jadi begitu sampai di kelas dia coret bukunya seperti itu. Jadi itu dampak negatifnya. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Jadi ini bisa misalnya masih dengan si Rafa tadi ya. Ya Allah Rafa, kamu apa nggak kasihan kok sama ibu? Ibu nanti ditegur lagi sama Bu Mini, ibu nanti ditegur lagi sama Bu Parti. Emang kamu nggak kasihan sama ibu? Nah, dengan kata-kata kita, posisi kontrol kita itu tadi pembuat merasa bersalah, si anak akan merasa bahwa dirinya itu sudah mengecewakan. Mengecewakan siapa? Mengecewakan siapa Bu? Gurunya. Itu. Nah itu. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Nah dia akan, aduh, orang tua aku nanti dipanggil nih, aku merasa bersalah. Ya. Jadi itu, ya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena kesalahannya dia sudah mengecewakan gurunya, bahkan orang tuanya. Jadi si murid akan merasa bahwa dirinya itu sudah gagal, sudah mengecewakan. Dia tuh pokoknya merasa dirinya tuh salah dan salah. Selanjutnya, nah ini ada contoh penerapan dari penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ilustrasinya adalah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau ini kita ada di dalam posisi penghukum, bisa seperti ini kejadiannya. Ayo hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu menyakiti fisik, mungkin juga menyakiti hatinya. Karena apa? Malu nggak kira-kira sendirian hormat bendera 1 jam? Malu, capek, ya. Yang kedua, kalau kita menempatkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita bisa mengatakan kata-kata kepada si murid yang bersalah itu tadi, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu ataupun bapak guru. Langsung dia kena di hatinya, dia merasa bersalah, berarti aku ini selalu bikin ulah, aku ini selalu bikin masalah. Nah, posisi kontrol selanjutnya seorang guru adalah sebagai teman. Ini yang sering saya juga lakukan, mungkin teman-teman yang lain, Bu Alim dan Bu Saiti juga pernah melakukan, bahkan kita semua pun pernah melakukan. Tapi ternyata dengan posisi kontrol guru sebagai seorang teman, ternyata juga masih ada negatifnya kepada si murid. Dampak negatifnya apa? Si murid akan ketergantungan sama guru itu. Nih orang arep buyani aku emah itu. Nih orang arep busutin aku pokoknya emah. Kenapa? Karena dia sudah menganggap gurunya itu sebagai teman. Ya, jadi dia tuh juga akan selalu
negatifnya. Jadi si anak tuh ya cuma nurut sama guru itu saja. Jadi ternyata posisi kontrol teman ini juga belum pas. Masih ada dampak negatifnya, dampak buruknya. Ya. Selanjutnya, Bu Fitri. Posisi yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Memantau atau mengawasi. Nah ini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab penuh atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah kalau kita guru yang kita awasi siapa Pak? Muridnya. Siapa Bu? Muridnya. Murid-murid kita. Nggak hanya murid kelas kita, tapi seluruh. Iya. Ya, posisi pemantau itu berdasarkan dengan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau itu tadi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Misalnya anak kita datang terlambat nih, kita nanya sama anak kita. Misalnya kelas 2 si Asa terlambat. Bu Sutin sebagai pemantau nih, posisi kontrolnya Bu Sutin nanya sama Asa, peraturannya apa? Ya, jadi dia tuh nadanya tapi tegas, agak menekan. Nanti si Asa pasti menjawab tidak boleh terlambat Bu, sedangkan Asa terlambat. Nah, selanjutnya apa yang sudah kamu lakukan Asa? Saya terlambat, pasti jawaban Asa seperti itu. Ya, lalu bertanya lagi, coba konsekuensinya apa kalau kamu terlambat? Misalnya menulis di atas kertas 100 kata bahwa saya tidak akan terlambat. Nah, itu juga seorang guru menempatkan dirinya sebagai posisi pemantau. Nah, ini seorang pemantau itu biasanya sangat perhitungan. Maksudnya perhitungan bukan angka-angka ya Pak, Bu, tapi tentang peraturan-peraturan dan konsekuensi yang harus diambil jika melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan. Ya, posisi pemantau sendiri itu berasal dari teori stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam apa? Dalam mengontrol siswa atau murid. Selanjutnya Bu Fitri. Nah ini contoh kasusnya, tetap yang tadi kasusnya, hanya berbeda posisi kontrolnya. Nah kalau kita sebagai seorang teman memposisikan diri kita sebagai seorang teman kepada murid kita, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak yang sekali ini aja. Ya udah, nggak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat lagi ya. Nah itu kan kata-katanya lemah lembut, mengayomi, menyayangi ya. Jadi itu kalau posisi kontrol sebagai seorang teman. Jadi murid tuh akan merasa, ibu bapak ini nih sayang loh sama aku. Ibu bapak ini nggak bakal marah deh kalau nanti aku ngelakuin kesalahan lagi, pasti dimaafin lagi. Nah jadi itu tidak menutup kemungkinan nanti murid kita akan melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi. Karena apa? Karena dia merasa bahwa gurunya adalah teman, gurunya adalah temannya. Jadi dia nggak ragu ngelakuin kesalahan lagi, besok juga pasti dimaafin lagi. Yang satunya, jika kita posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah itu nadanya agak tinggi dan ada sedikit penekanan. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kata-kata yang biasa diucapkan jika seorang guru berada di posisi kontrol pemantau. And the last, ya Pip. Nah ini dia posisi kontrol apa? Manajer. Jadi posisi rawan sudah ngantuk ya. Posisi manajer ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat bersama sesuatu ya dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Jadi
Namanya anak itu sama juga dengan gurunya ya Pak, Bu. Manusia biasa, just ordinary people, pasti juga punya salah, bisa juga hilaf sama seperti gurunya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, murid kita melakukan kesalahan, jika kita menempatkan diri kita di posisi control manager, maka yang akan kita lakukan adalah merestitusi si anak itu tadi. Itu nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Bu Alin nanti. Tapi ini saya suplik sedikit. Seorang manajer itu telah memiliki dua posisi sebelumnya. Dia bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi apa? Seorang pemantau. Ya. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu si guru ini kembali kepada dua posisi tersebut jika diperlukan. Nah, posisi itu bisa digunakan nanti Bu, ketika kita merestitusi murid kita yang bersalah. Seperti itu. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung membuat dia merasa bersalah dengan menjudge dengan kata-kata verbal yang mungkin akan menyakiti hati mereka. Ya. Dan di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi lebih berkolaborasi dengan murid kita. Maksudnya gimana? Si anak yang tadinya salah itu kita berikan keleluasaan untuk dia mencari solusi dari masalah dia. Misalnya si anak sering datang terlambat, ayo nak, coba kalau kalian datang terlambat itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Misalnya belum, bagaimana coba biar kalian tidak terlambat lagi? Nah itu biar si anak yang mencari solusi. Kita sebagai guru bertugas untuk menuntun, mengarahkan. Sebagai manajer ini tugasnya apa ya? Memanage, ya, memanage. Jadi kita tuh ya mengatur, tapi mengaturnya dengan cara menuntun. Sekali lagi, menuntun, bukan menuntut. Nah itu yang sesuai dengan pendidikan, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kami juga semua masih belajar ya Pak. Mari kita sama-sama belajar bahwa ternyata dari 5 yang tadi itu kira-kira yang mana sih yang paling tepat? Bu Indri? Yang mana yang paling tepat? Di antara penghukum apa? Manajer, yaitu memanage murid kita yang bersalah ataupun gagal menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya begitu. Ya ini kalau kita di posisi manajer, kata-kata yang akan kita keluarkan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu bahasanya lebih halus, lebih ditekan ke bawah, tidak pakai urat, ya. Selanjutnya kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi sekali lagi kita serahkan kepada murid, tapi tetap kita tuntun untuk supaya si murid berubah lebih baik lagi. Yang tadinya selalu berangkat siang, sekarang mulai berangkat pagi. Yang tadinya nggak pernah piket umum, jadi mulai piket umum. Itu pun harus dimulai dari gurunya terlebih dahulu. Contoh, kalau kata Bapak Kepala Sekolah, guru digugu dan ditiru. Mari sama-sama kita menjadi guru yang sesungguhnya. Saya juga masih belajar. Ya, next slide Bu Fitri. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Ayo. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat apa? Kedua tadi membuat merasa bersalah. Oke, selanjutnya Bu Fitri. Nah, kalau kata-kata seperti ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa? Manajer. Manajer, mulai merasuk Bu Suparti. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa? Sebagai apa? Ayolah, tolong bantu Ibu. Ayo, posisi apa? Gak usah ragu-ragu, benernya nih. Apa? Teman luar biasa. Bu Suparti udah merasuk ini.
Itu tadi 5 posisi kontrol seorang guru. Coba ada apa aja sih tadi? Yang pertama hukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima buknya ini manajer. Alhamdulillah mulai terasuki juga beliau. Nah, kita motivasi perilaku manusia. Nah, yang memotivasi manusia atau murid kita di sekolah untuk melakukan sesuatu ternyata ada juga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, misalnya ada kedisiplinan di sekolah itu yang tidak memperbolehkan murid-muridnya berambut panjang bagi yang laki-laki, ya, karena takut dihukum, karena dia kan kalau dapat hukuman pasti nggak nyaman ya. Wes lah aku sesok potong rambutku nggak gondrong lagi. Tapi didasari karena rasa apa? Ketidaknyamanan atau takut dihukum. Nah, di posisi yang ini, motivasi yang pertama ini, murid melakukan disiplin itu hanya karena takut dihukum. Ya, jadi ini adalah tingkatan terendah motivasi pada diri manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini sering kita berikan reward ya Bu ya. Reward, ayo besok yang 4 kali berturut-turut datang paling awal, Ibu Guru kasih pulpen. Bisa jadi si anak itu termotivasi berangkat pagi hanya karena ingin imbalan apa? Pulpen. Orang anak-anak tuh dikasih diri coklat 1 aja udah seneng. Oh, besok aku mau berangkat pagi. Ada kejadian murid kelas 6, si Ilham berangkatnya jam 5:30 lewat 1/4. Bapak Ibu kalau mau tahu, hanya demi apa? Biar bisa mimpin doa sama biar bisa mimpin lagu wajib nasional. Saya sampai kaget itu lihat status WA ibundanya. Kok berangkatnya pagi? Betul Bun, saya tanya. Iya Bu, sekarang berangkatnya 5:30 Kenapa kok pagi banget? Dia mau berangkat paling awal. Katanya kalau berangkat paling awal sama Bu Yani disuruh maju ke depan, mimpin doa sama mimpin lagu wajib nasional. Ya saya nggak terpikirkan kalau bakal sepagi itu. Seperti itu ya Pak Bu. Jadi motivasi yang kedua ini, murid melakukan disiplin diri karena hanya ingin imbalan atau sekedar sanjungan. Ada juga murid yang selalu ingin maju duluan. Saya Bu, saya Pak. Padahal cuma pengen dibilang cah pintar. Ya kasih tepuk salut hanya demi seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini loh Pak, ini loh Bu yang akan kita coba terapkan untuk memotivasi diri siswa atau murid-murid kita, seperti yang tadi di awal disampaikan Bu Trisayati, agar timbul keinginan dari dalam, intrinsik, bukan dari luar, karena paksaan, karena hukuman, karena imbalan, seperti itu. Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya Pak. Dan ketiga, motivasi ini tadi yang paling tepat adalah yang ketiga, ya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan, ya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki atau melakukan disiplin positif. Seperti tadi, dikontrol model apapun, genggam tangan, kalau bukan karena diri kita yang mau membuka, tidak akan dibuka. Itu berarti ada apa? Keinginan dari dalam diri sendiri. Itu tadi yang dijelaskan Bu Trisayati. Intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang akan coba kita bangun bersama-sama. Gak bisa kalau hanya saya, Bu Sayati, Bu Alin, Pak Fauzi, tapi harus semuanya karena kita semua adalah satu. Next slide. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi.
Seperti tadi, ayo jalan jongkok, otomatis langsung dan harus terjadi saat itu juga. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalnya tadi, ayo nak, konsekuensinya apa? Kalau tentang terlambat, menulis Bu di kertas sebanyak 100 kali saya tidak akan terlambat. Itu namanya konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Yang berikutnya, membuat anak sakit fisik ataupun hati. Ya, kalau hukuman itu si anak sakit fisik, sakit hatinya, disuruh melakukan tindakan yang menyakiti fisik, fisiknya sakit. Ditambah lagi kata-kata kita yang menyakiti dia. Wah, hatinya juga kena. Sampai kata si Budi, Bu, sakitnya itu di sini. Ya, kalau konsekuensi itu hanya membuat siswa merasa tidak nyaman saja. Nulis lah paling sing kesel tangannya aja, ya kan? Hatinya sakit tidak? Tidak, karena memang itu adalah konsekuensi yang harus dia lakukan. Selanjutnya, untuk jangka waktu yang lama, itu kalau hukuman ya continue seperti itu terus. Kalau konsekuensi apa? Dalam jangka waktu yang pendek, saat itu dia melakukan kesalahan, ya saat itu aja. Kalau besok dia datang tidak terlambat, ya nggak disuruh nulis lagi dong, karena kan konsekuensinya hanya sebatas itu. Ya, kalau hukuman, siswa membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, siswa lebih menghargai disiplin. Kenapa kok benci? Ya pasti kalau aku salah kayak gitu dihukum, pasti dihukum, nanti ibu guruku marah-marah, dikatain lagi aku, seperti itu. Kalau konsekuensi itu siswa lebih menghargai disiplin. Lah, aku besok gak mau terlambat lah, capek disuruh nulis 1 lembar sama guru, seperti itu. Lalu kalau hukuman itu sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi tanggapan. Ya, baik. Seperti itu. Lanjut Bu Fitri. Nah, ini ada tindakan guru, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, menurut Bapak Ibu, yang pertama itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi tadi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat. Ya, karena menyakiti fisik. Lalu siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman karena fisik lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman karena menyakiti hati, jelas malu toh dia. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Hukuman tapi Pak Yono nggak pernah. Lanjut. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi dan penerapan restitusi di sekolah akan dipaparkan oleh Ibu Hajar Lailin. Dari saya cukup sekian. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampunan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi selesai. Lanjut lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami berikan. Ya Bapak Ibu, ini kan jam-jam rawan. Sebelum kita lanjutkan materinya, saya punya ice breaking. Sedikit berpikir ya. Jam dinding aja yang bisa dilihat. Nah, jam dinding. Dalam 1 hari ada berapa jam Bapak Ibu? 24. Ya, 24 jam. Cluenya itu ya. Cluenya 1 hari ada 24 jam. Nah, contoh soalnya saya beri contoh dulu. 13 ditambah 3 sama dengan 4. 13 ditambah 3 sama dengan 4. Indri udah tahu.
ditambah 2 sama dengan 5. 15 tambah 2 sama dengan 5. Mulai berpikir. Pertanyaannya, 19 tambah 1 berapa Bapak Ibu? 8. Kok bisa? Kok bisa Bu? Ya kan yang 8. Alasannya bagaimana Ibu? Bisa dijelaskan? 19 ditambah 1 20. Ya. Jamnya kan 24 jam. Berarti 20 Berarti sama 20 jam berapa? Ya berarti kan pukul 8. Ya, tepat sekali, benar jawabannya Bu Suparti. Berarti sudah masuk. Lagi coba. 16 ditambah 2 sama dengan berapa? 6. Iya betul. Sudah mulai berpikir. Sekarang saya lanjutkan. Saya di sini akan memberikan materi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini segitiga restitusi itu adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang memiliki masalah untuk kita menyelesaikan secara dengan cara kesepakatan bersama. Lanjut. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Misalkan kalimat yang kita awal ucapkan, misalkan jika ada anak yang berbuat salah, jadi tidak langsung kita, oh kamu salah, kamu harus ibu hukum. Tidak seperti itu. Di dalam segitiga restitusi, tindakan yang harus dilakukan seorang guru, misalkan kita memanggil siswa tersebut, kemudian kita duduk bersama-sama, menanyakan apa masalahnya, kemudian kita jawab, kita berdiskusi bersama. Berbuat salah itu wajar, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Misalkan seperti itu kata-kata yang dapat kita lakukan dalam menstabilkan identitas. Selain itu juga ada lagi, Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi. Nah, di sini maksud segitiga restitusi itu ini intinya. Kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahannya, bukan menjatuhkan hukuman sepihak pada murid. Lanjut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita menanyakan kepada siswa alasan tentang tindakan yang dilakukan. Kenapa anak tersebut berbuat kesalahan? Kalimat yang bisa kita ungkapkan atau ucapkan, misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa bertindak seperti itu, ya. Kemudian bisa lagi yang kedua nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan ada anak terlambat datang ke sekolah, pasti kita akan, oh kamu terlambat, tidak boleh masuk kelas. Nah, tapi si anak tersebut meskipun terlambat tetap berangkat sekolah. Anak biasanya alasannya tidak ingin ketinggalan pelajaran. Padahal kalau dia terlambat bisa saja melakukan hal yang lebih dari itu, misalkan bolos. Nah, bolos atau pulang sekolah karena malu datang terlambat. Terus kemudian kalimat lagi adalah kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini berarti dia melakukan kesalahan karena ingin melindungi hak dia. Kemudian kalimat yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Hampir sama. Ini mempertahankan hak yang hak diambil tadi. Lanjut. Yang terakhir dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Nah, nanti akan kita bahas bersama ya tentang keyakinan kelas. Di setiap kelas pasti ada sebuah keyakinan. Nanti kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut keyakinan kelas apa yang mereka ingat dan telah
melanggar sehingga berbuat salah. Terus ada lagi kalimat seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kita menanyakan kepada siswa tersebut seperti apa gambaran kelas, misalkan dia ribut di kelas, kemudian kita bisa bertanya saat istirahat, kita panggil ke kantor, kita tanyakan masalahnya apa, alasannya, kemudian kita tanyakan gambaran kelas bagaimana yang ideal menurut kamu supaya dia tidak mengulangi kesalahannya yaitu ribut di kelas. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi ada segitiga bentuknya ada segitiga restitusi. Lanjut. Praktek penerapan. Nah, selanjutnya tadi disinggung tentang keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa bedanya? Kesepakatan gimana? Beda lagi nanti Bu. Oh, ya. Nanti setelah keyakinan kita sepakati. Jadi urutannya ada peraturan, kita buat keyakinan, lalu dibikin kesepakatan. Ada yang tahu perbedaannya? Belum, karena kalau keyakinan identik kalau agama sih aku mau. Kita lanjutkan satu berikutnya. Nah ini contoh keyakinan kelas dan hukuman. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Misalkan contohnya, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Alasannya apa? Untuk keamanan ada lagi supaya tidak ditilang. Ya untuk keselamatan, melindungi kepala. Nah, itu ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat masuk pembelajaran? Misalkan kita sebagai guru, kok datangnya tepat waktu, tidak terlambat, alasannya kenapa? Karena peraturan mungkin ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu atau kelompok tertentu untuk dilakukan semua. Misalkan di sekolah ini ada peraturan sekolah. Berarti peraturan itu yang membuat apakah seluruh warga sekolah? Bukan. Misalkan ada siswa baru, peraturan itu sudah ada, mereka tinggal menjalankan saja. Jadi peraturan itu dibuatnya oleh sekelompok tertentu atau beberapa orang saja untuk disepakati, untuk diterapkan di lingkungan sekolah misalkan. Sedangkan keyakinan itu dibuatnya bersama-sama. Jadi misalkan di keyakinan kelas, kita bersama murid kita di kelas membuat suatu peraturan yang disepakati bersama-sama. Jadi peraturan itu tidak hanya yang membuat saya sendiri, tetapi siswa, murid-murid di kelas juga ikut membuat peraturan tersebut. Nah, itu yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan antara diri kita dengan seluruh pembuat kesepakatan dan dilaksanakan oleh seluruh pembuat kesepakatan. Kalau peraturan tadi kan dibuat oleh tertentu atau golongan dan dilakukan oleh semua yang ada di lingkungan sekolah. Kalau keyakinan itu dibuatnya kita bareng-bareng semua melakukan yang ada dalam bentuk keyakinan itu. Kemudian setelah membuat keyakinan, kita menyepakatinya. Jadi keyakinan yang telah dibuat tadi kita sepakati bersama-sama. Jadi mereka telah setuju, anak-anak di kelas. Lanjut. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya dalam pernyataan positif ini bagaimana, ada yang tahu? Maksudnya keyakinan
negatif. Lalu kita rubah menjadi sebuah kalimat positif. Jadinya Besok datang tepat waktu. Misalkan seperti itu. Misalkan keyakinan kelas lagi, misalkan dilarang makan di kelas saat jam pelajaran. Kalimat positifnya bagaimana? Dilarang makan di kelas. Itu kan kalimatnya negatif. Cara kita merubah ke kalimat positif berarti bagaimana Bapak Ibu? Bisa dirubah makan saat jam istirahat. Bisa seperti itu. Terus kemudian pembentukannya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Jadi misalkan kelas 1 dengan kelas 2 tidak bisa disamakan karena keyakinan itu dibuatnya oleh kelas yang berbeda juga. Misalkan sama-sama kelas 1, kelasnya Bu Yani sama Bu Indri. Apakah keyakinan kelasnya sama? Tidak, karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda, disesuaikan dengan lingkungannya. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Yang penting itu disepakati bersama-sama. Lanjut. Nah, sekarang saya lanjutkan tentang praktik pembuatan keyakinan kelas. Ini yang saya lakukan kemarin di kelas 5. Pertama-tama saya menjelaskan kepada siswa oleh seluruh siswa kelas 5. Lanjut. Kemudian selanjutnya saya membagikan sticky note atau kertas kecil-kecil kepada siswa sebagai sarana untuk menuliskan sebuah keyakinan. Nah, di sini adalah gambaran di mana seluruh siswa kelas 5 menuliskan keyakinan yang mereka miliki untuk dituangkan pada selembar sticky note. Mereka menuliskan 1 atau 2 keyakinan yang mereka anggap pantas diterapkan di kelas. Selanjutnya, mereka menempelkan keyakinan yang ada di kelas pada papan tulis. Semua maju ke depan satu persatu. Itu setuju dan tidak setuju itu Bu. Membuat keyakinan yang kalimat positif negatif tadi. Tapi mereka di sini belum paham tentang kalimat positif dan negatifnya. Jadi mereka membuat peraturan dulu. Nah, di sini kemudian setelah mereka semua menempelkan sticky note pada lembar putih kertas itu, kemudian saya membaginya menjadi beberapa bagian dikelompokkan sesuai dengan keyakinan yang hampir mirip. Misalkan tidak datang tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Ada lagi harus datang tepat waktu. Kan itu mirip, hampir sama. Jadi saya kelompokkan di situ. Nah, setelah dikelompokkan, kemudian saya membuat kalimat positifnya pada lembar di sampingnya. Keyakinan yang diterapkan di kelas saya itu ada 8 poin. 7 dan 8 poin. Untuk keyakinan kelas tidak boleh dibuat terlalu banyak. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya siswa mudah mengingat dan mudah menerapkannya di kelas atau lingkungan sekolah. Biasanya idealnya itu hanya dibuat 5-7 keyakinan saja supaya mereka mudah menerapkannya. Kurang. Jadi antara 5-7 saja itu. Bisa ditambahkan. Nah, ini setelah membuat keyakinan kelas tadi, mereka membuat kesepakatan. Caranya yaitu dengan memberikan cap jempol yang diberi tinta ditempelkan pada sebuah kertas. Istilahnya ini adalah sebuah perjanjian untuk membuat keyakinan yang ada di kelas. Di situ juga saya juga ikut menempelkan tinta pada kertas tersebut. Nah, ini adalah siswa-siswa
Ini saya yang sedang menandatangani kesepakatan kelasnya. Di sini anak-anak semuanya menyetujui dengan hasil keyakinan kelas yang dibuat. Buktinya apa? Mereka menyepakati keyakinan kelas yang dibuat. Mereka sangat antusias dan gembira. Ini adalah hasilnya yang tadi ya. Keyakinan kelas yang dibuat di kelas 5. Terus hasilnya apa dari keyakinan kelas yang telah dibuat? Ternyata banyak sekali perubahan Bapak Ibu. Padahal saya baru membuat kemarin. Hari ini anak-anak sudah menerapkannya. Biasanya saya kalau waktu piket di kelas harus nguprak-nguprak istilahnya Bapak Ibu. Harus diteriakin ayo piket. Mereka hari ini sadar dengan keyakinan kelas. Mereka tidak mau melanggar keyakinan kelas yang telah mereka buat sendiri. Kemudian jika ada teman yang misalkan melanggar keyakinan tersebut, mereka saling mengingatkan supaya tidak melanggar keyakinan yang mereka buat. Jadi ada perubahan setelah mereka membuat keyakinan kelas ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan sebuah segitiga restitusi, yaitu adalah kesalahan kedua. Ini adalah contoh penerapan restitusi siswa yang datang terlambat. Bisa disaksikan bersama ya Bapak Ibu. Tadi kamu ke sekolah datang terlambat ya? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Oh iya, apakah terlambat datang ke sekolah itu sebuah kesalahan? Ya, baik Fajar. Berbuat kesalahan itu wajar dan manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kemudian yang terpenting itu kita harus bisa memperbaiki kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian kita juga harus memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Apakah kamu setuju? Iya. Fajar, mari kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan kamu tadi ya, bersama-sama. Ya. Fajar, datang terlambat tadi kan kamu pasti ada alasannya. Alasannya kenapa? Gitu. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Iya, tahu ya. Kalau datang terlambat itu berarti kamu telah melanggar kesepakatan yang mana? Iya, pelajaran menurut kamu disiplin itu penting tidak? Iya, pelajaran disiplin itu sangat penting karena bisa dapat membagi waktu. Selain itu, pekerjaan kita tidak akan terganggu dan kita dapat melatih rasa kepedulian kita kepada ya kerja sikap baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu
pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Itu Bapak Ibu, jadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang dapat kita lakukan. Jadi di situ kita tidak langsung menghakimi siswa tersebut. Biasanya kan saya sendiri juga pernah mengalami, jika ada yang datang terlambat langsung memberikan teguran dan langsung memarahinya di depan semua teman-teman siswanya. Padahal hal tersebut sudah dijelaskan oleh Bu Tri Mulyani tadi ya. Mereka akan merasa bersalah dan mereka juga punya harga diri. Jadi itu harus kita rubah bersama-sama. Kita perbaiki jika ada sebuah masalah, kita panggil dulu siswa tersebut di jam yang senggang, kemudian kita duduk bersama menanyakan masalah yang mereka hadapi, ditanyakan apa masalahnya dan mencari solusi bersama-sama. Dengan melakukan segitiga restitusi, siswa tersebut tidak akan merasa bersalah, tapi mereka akan merasa senang karena kita ajak mencari sebuah solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yaitu posisi sebagai manajer yang tepat dari guru. Kemudian bagaimana perjalanannya dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun, bukan menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Ya Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Tri Sayanti sebagai pemateri 1 dan Ibu Hajar Lailin sebagai pemateri 3 dan saya sendiri sebagai pemateri 2. Itulah tadi Bapak Ibu pemaparan tentang budaya positif di sekolah ya yang telah kami dapatkan pada modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Kami berharap semoga kedepannya kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada ganjalan sedikit, mohon bisa disampaikan atau diutarakan, ada waktu 5 menit ya. Bagaimana Bu Suparti? Kayaknya masih untuk 5 posisi kontrol tadi mungkin ada yang kurang paham atau sudah jelas? Jelas Bu. Sudah jelas. Bahwa sebagai guru posisi apa yang paling pas tadi? Manajer. Ya, jadi posisi kita yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, apalagi tadi teman, pemantau, itu sedikit demi sedikit kita kurangi, kita ganti posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Bagi siapa? Bagi murid-murid kita. Insya Allah dengan bekerja bersama-sama, dengan kita saling mengingatkan jika kami bertiga ada kesalahan, mohon selalu diingatkan karena kami juga hanya manusia biasa yang mungkin juga mempunyai rasa salah. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wulandari, guru mulok dari SD Negeri 2 Sri Mulia Jaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tri Sayanti yang telah menerapkan budaya positif di sekolah.
Semoga kedepannya SD Negeri 2 Sri Mulia Jaya lebih baik dengan penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanda Rainoli, 3 SDN 2 Sri Mulia Jaya. Terima kasih kepada Bu Pri Sayati telah mengajar kami berbudaya positif di sekolah sehingga kami lebih bisa memahami dan menerapkan keyakinan yang ada di kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.